Hari ini kita kedatangan smartphone baru dan ini adalah Samsung Galaxy S22 Plus yang warna Phantom White, teman-teman. Jadi sekarang ini harganya kalau kita lihat di set officialnya itu 14,999 juta ya untuk yang varian 8GB RAM, 128GB storage, atau 15,999 juta untuk yang varian 8GB RAM, 256GB storage. Nah, yang bakal kita unboxing kali ini adalah yang varian 8GB RAM, 128GB storage, dibuat di Indonesia dengan warna Phantom White. Dan untuk boxnya sendiri dia pakai box yang tipis ini ya, nggak terlalu beda secara dimensi dari box Galaxy S21 Plus sebelumnya. Oke, langsung disuguhin sama smartphone-nya guys. Dan ini dia Samsung Galaxy S22 warna yang Phantom White ya, clean banget warnanya. Ntar kita lihat lagi. Ya, dan sekilas dia terasa lebih compact ya dan juga lebih ringan dari sebelumnya. Tapi ntar kita coba lihat detailnya. Dan di sini kita juga dapat ada nomor IMEI. Terus di sini ada box kecil yang isinya kalau kita lihat. Nah, ini pertama kita dapat ini guys. Ada kartu garansi. Ya, kartu garansi dengan detail-detail support, customer supportnya, alamatnya di mana aja. Cukup banyak ya untuk Samsung di Indonesia. Terus kemudian kita juga dapat buku panduan singkat ya. Nah, kayak gini, lembar aja begini. Terus kemudian selain itu kita juga dapat kabel. Nah, ini kabel chargernya. Kabel charger USB Type-C ke USB Type-C. Tetapi untuk kepala charger sekarang kita nggak dapat ya, dari yang tahun kemarin nggak ada kepala chargernya dan kita harus beli sendiri secara terpisah, atau kalau kalian sebelumnya pakai smartphone Samsung bisa juga pakai charger yang udah kalian punya guys. Dan ya, langsung kita fokus ke HP-nya karena isinya sesimpel itu aja. Dan di sini masih segel semua ya. Nih kalau kalian beli baru itu segelnya kita lepas dulu ya, ada di depan. Nah, ini segel di layarnya guys. Wih, kinclong banget. Terus kemudian segelnya juga ada di belakang. Nah, wow, clean banget sih. Ini yang warna putih ini Phantom White ya namanya, keren. Terus kemudian segel-segel juga ada di sini ya, di samping-samping di frame-nya. Nah, ini udah lepas semua ya. Nah, jadi kayak gini penampilan dari Samsung Galaxy S22 Plus yang warna Phantom White. Dan untuk warna putihnya sendiri cakep ya, karena dia glass tetapi finishingnya matte, jadi kesannya dia putih ngedove ya. Dan untuk secara feelingnya sendiri di tangan dia keset, terus nggak gampang kotor juga, sidik jari nggak gampang nempel di sini. Feel premiumnya dapat banget. Dan kalau kita lihat di sini juga keras banget ya, karena ini memang udah ada proteksi anti goresnya, anti scratch dari Corning Gorilla Glass Victus Plus ya, di depan dan juga di belakang, yang bahkan dia belum diumumin ya sama si Corning. Ada info kabarnya ini 12,5% lebih tahan atau lebih resisten ya dibandingkan Corning Gorilla Glass Victus yang dipakai di versi sebelumnya guys ya. Dan untuk kesannya sendiri, feeling yang gua rasain pertama kali pegang ini, yang pasti dia kerasa lebih compact dibandingkan versi sebelumnya. Terus kemudian lebih ringan juga ya, dan lebih tipis. Desain kameranya masih sama kayak sebelumnya, jadi ada 3 kamera di sini. Nanti kita cek untuk detailnya. Terus kemudian di bawah ini portnya ya. Nah, ini portnya seperti biasa dia pakai USB Type-C. Ini USB Type-C 3.2 ya. Kemudian ada lubang speakernya, ada lubang mic-nya, dan ada SIM tray-nya. Kalau untuk SIM tray-nya dia dual SIM ya, dan ini dual SIM 5G karena dia emang udah support 5G. Belum ada support untuk micro SD di sini, tetapi ada pilihan 128GB ROM dan 256GB ROM. Untuk di sebelah kiri sendiri polos ya, di sini nggak ada apa-apa, polosan aja. Terus kemudian kalau kita lihat di sebelah kanan, nah ini ada tombol power dan tombol volume yang udah solid. Kalau di atas ini ada 1 lubang mic lagi. Nah, ini kita setup untuk yang pertama kali ya. Dan seperti biasa untuk smartphone Samsung, apalagi yang mid-range ke atas, dia selalu udah diproteksi sama Knox ya, Samsung Knox, yang merupakan salah satu fitur unik juga atau fitur yang membedakan smartphone Samsung dengan banyak smartphone lainnya. Nah, sambil nungguin proses setupnya, gue mau ngomongin sedikit bahasa desain yang baru ya di Samsung Galaxy S22 Plus ini dibandingkan versi sebelumnya. Kalau kita lihat ya di sini dia lebih flat guys ya, untuk dari frame ke belakangnya ini flat. Sebelumnya dia menggembung ya.
Jadi di sini yang bikin feel-nya juga jadi lebih compact. Terus kemudian untuk bezel layar kalau diperhatikan dengan lebih detail, sekarang ini lebih simetris dan lebih tipis ya, terutama untuk di bagian ujung-ujungnya sini guys. Jadi kalau dulu aja udah keren, udah tipis juga, tetapi di ujung masih kelihatan ada sedikit penebalan ya. Tetapi kalau yang di Samsung Galaxy S22 Plus ini sekarang udah simetris banget. Ketebalannya dari atas kiri kanan ya semuanya sama, dan makin cakep untuk layarnya ini ya, terutama dari sisi bezelnya. Meskipun ini layarnya sedikit lebih kecil daripada Samsung Galaxy S21 Plus. Kalau S21 Plus itu 6,7 inch ya, ini 6,6 inch, tetapi secara penampilan dan juga looknya itu sama mewahnya, bahkan lebih terasa mewah ini karena ini kan udah sangat simetris sekali. Nah, seperti biasa untuk proteksinya ya, ini ada banyak pilihan di Samsung Galaxy S22 Plus. Ada face recognition ya menggunakan kamera, terus ada fingerprint pakai fingerprint layar ya, terus kemudian ada pattern pin dan juga password. Nah, kita tinggal scan ya sidik jari kita di sini guys. Kita coba masukin dulu. Nah, karena smartphone ini masuk ke dalam Samsung ecosystem, jadi kalau kalian udah punya smartphone Samsung lainnya atau juga device Samsung lainnya, entah itu tablet, entah itu smartwatch ya, kalian bisa login ke Samsung account yang sama dan dia bakal langsung sinkron ya untuk data-data kalian ke sini. Nah, kayak gini tampilan dari Samsung Galaxy S22 Plus setelah di setup, dan ini juga wallpaper defaultnya ya kayak galaksi atau bintang-bintang gitu guys. Dan secara tampilan ini khas banget tampilan One UI ya, kalau kalian perhatikan. Kalian yang udah familiar sama smartphone Samsung pasti udah nggak asing lagi dengan tampilan seperti ini. Tapi yang paling kerasa di sini adalah scrollnya yang smooth banget ya. Tuh ya, ini mulus banget dibuat scroll guys. Dan ini memang karena layarnya ini Dynamic AMOLED 2X ya, dengan 120 Hz refresh rate, dan dia juga udah support HDR10 Plus ya. Dan memang secara tampilan mungkin secara kasat mata kita sulit membedakan dengan Samsung Galaxy S21 Plus sebelumnya, sama-sama bagusnya. Tetapi di sini untuk brightness-nya ini jauh lebih tinggi guys dibandingkan dengan sebelumnya, karena sekarang ini dia bisa sampai di 1750 nits. Jadi brightness-nya ini tinggi banget ya. Kalau kita pakai buat di outdoor, kontrasnya itu bakal sangat tinggi, jadi kita nggak bakal dapetin tampilan yang gelap ya kalau misalkan lagi terik. Di sini untuk refresh rate-nya sendiri juga bisa kita ganti sendiri guys ya. Jadi kalau kita cek di display, kita bisa bikin tetap adaptif, itu bakal memaksimalkan ya secara tampilannya. Untuk scroll dia bakal lebih smooth up to 120 Hz, tetapi bisa juga kita ganti standar kalau kita pengen baterai yang lebih awet di 60 Hz. Kalau gua sih lebih senang dibiarin aja karena kita bisa feeling banget untuk smoothnya dari layar ini guys. Dan kalau kita lihat lagi di sini untuk OS yang digunakan ya, dia ini udah menggunakan Android One versi 4.1 ya, dan berbasis Android 12. Jadi basisnya udah pakai Android yang terbaru guys. Secara experience atau juga tampilan ini cukup familiar dengan One UI lainnya. Jadi kalau kalian perhatikan di swipe ke kanan ini ada home screen, swipe ke kiri ini ada Google Newsfeed ya, yang nampilin berita dari Google sesuai dengan interest kita. Terus kalau misalkan kita swipe atas ini bakal masuk ke app drawer ya, koleksi apps-nya. Terus ada pencariannya di sini. Terus kalau kita swipe ke bawah, di sini ada notifikasi sekaligus ada quick action atau quick shortcut ya. Nah, terus untuk rasionya juga sedikit berbeda ya, karena memang ada perbedaan di ukuran layarnya, terus kemudian juga perbedaan sedikit ya di dimensi smartphone-nya. Jadi untuk rasio layarnya sekarang jadi 19,5 banding 9 setelah sebelumnya 20 banding 9 ya. Dan untuk fingerprint sensornya seperti biasa ada di bawah sini guys, dan ini prosesnya terbilang sangat cepat ya. Kita coba langsung ya, cukup cepat dan udah bagus banget sih untuk scanningnya. Nah, kalau ngomongin performa ini sangat menarik karena setelah sekian lama kalau kita ngomongin smartphone flagship Samsung ya, terutama S series, kita selalu kebagian yang versi Exynos. Tetapi untuk kali ini di Samsung Galaxy S22 series termasuk S22 Plus ini dia udah pakai yang varian Snapdragon. Jadi kita kebagian yang Qualcomm guys. Dan ini kabar gembira ya tentunya buat kalian yang selama ini menunggu Samsung Galaxy S series pakai Snapdragon tetapi resmi. Nah, di Galaxy S22 series kita kebagian itu. Dan kalau kita lihat ya untuk detail specs-nya dari kita coba cek dari Antutu. Nah, di sini bakal kelihatan. Nah, untuk versi CPU-nya
dia pakai Snapdragon 8 Gen 1 dan ini merupakan yang paling baru ya. Untuk GPU-nya dia pakai Adreno 730 dan yang paling menarik untuk proses manufakturnya dia 4 nanometer. Jadi udah sangat kecil ya, dan juga untuk performanya tentunya bakal jauh lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Berapa skor Antutunya kita bakal langsung lihat aja. Nah, ini hasil Antutu benchmarknya udah keluar dan hasilnya sangat impresif di 849.115. Ini hasil benchmark yang sangat tinggi ya. Merupakan hasil kolaborasi dari Snapdragon 8 Gen 1, 8GB RAM dan 128GB storage. Gimana performa real life-nya kalau dipakai di sehari-hari ya, baik untuk harian atau juga untuk gaming, nanti bakal gua bahas di review lengkapnya setelah gua pakai dan gua uji smartphone ini beberapa hari ke depan. Nah, kalau untuk kelengkapan sensornya kita mau coba cek di sensor box ya. Ini bakal kelihatan sensor-sensor yang dimiliki oleh smartphone ini apa aja. Dan di sini sensornya sangat lengkap karena udah ada accelerometer, kemudian light sensor, orientation, proximity, temperatur absen ya, terus ada gyroscope, ada sound sensor, magnetic sensor, dan pressure sensor, termasuk sensor yang lengkap untuk sebuah smartphone. Dan kalau untuk kamera, nah ini kamera juga hal yang menarik ya. Jadi kamera ini ada banyak perubahan juga di Samsung Galaxy S22 Plus ini dibandingkan dengan versi sebelumnya. Untuk jumlahnya sih masih tetap ya, ada 3, tetapi kombinasi dari lensanya nih yang berubah banyak. Jadi untuk kamera utamanya sekarang dia pakai 50 megapiksel ya, dan dia tentunya udah ada PDAF autofocus ya, terus kemudian ada OIS juga dengan aperture di 1,8. Jadi aperture yang cukup besar, resolusi sensor yang cukup besar, dan tentunya bakal ngebantu ya untuk foto malamnya. Nanti bakal kita lihat juga di reviewnya untuk sampel-sampel fotonya dan performa kameranya seperti apa. Terus kemudian kamera kedua ada 10 megapiksel telefoto kamera dengan 3 kali optical zoom. Jadi optical zoomnya ada 3, tapi tentunya ada hybrid zoom juga ya. Nanti bakal kita lihat sejauh mana hybrid zoomnya ini, dan tentunya ini udah ada autofocusnya juga. Dan kemudian yang kamera ketiga ini 12 megapiksel ultra wide ya, dengan 120 derajat untuk wide-nya. Dan ini juga kamera yang dipakai untuk di super steady video. Nah, kalau kita lihat dari aplikasi kameranya, di sini kita langsung disuguhin ya sama 3 kali zoom, dan ini merupakan zoom pakai telephoto lens yang merupakan optical zoom. Jadi nggak ada penurunan kualitas gambar ya di sini karena memang optical, tetapi kita bisa push juga sampai 30 kali hybrid zoom. Jadi cukup besar dan cukup jauh juga untuk hybrid zoomnya. Tapi tentu kalau untuk hybrid zoom gini ada sedikit penurunan kualitas gambar karena dia mengkombinasikan juga dengan digital zoom ya. Dan kemudian untuk ultra wide-nya ini ada 0,6 kali zoom, artinya sekitar 120 derajat, cukup wide ya. Dan kemudian kalau kita lihat untuk menu-menunya sendiri, di sini ada foto, terus kemudian ada video juga. Dan untuk video ini yang menarik guys, di sini ada resolusi maksimal, pilihannya sangat banyak. Jadi dari HD 30 fps sampai 8K 24 fps ada ya. Jadi range-nya ini cukup tinggi dan kalian bisa rekam sampai video 8K. Atau misalkan di Ultra HD bisa sampai 60 fps, sangat menarik. Terus kemudian gimana hasilnya ntar bakal kita coba ya di reviewnya nanti. Terus ada portrait juga ya, dengan portrait ini efek yang bisa kita atur tentunya, seberapa bokeh ya kekuatan efeknya, dan pilihan blurnya juga banyak. Untuk blur ada juga yang studio, ada yang mono dan lain-lain guys ya. Dan nanti detailnya tentunya bakal gue bahas juga. Dan di sini untuk more, nah ini more ini ada banyak banget pilihan ya di sini ya. Yang pasti ada pro kamera ya untuk atur manual secara setiap parameternya. Tetapi salah satu hal yang bikin gue seneng sama flagshipnya Samsung adalah pro video. Nah di sini videonya pun bisa kita atur secara manual ya, baik itu shutter speednya, ISO-nya, fokus centernya juga. Bahkan juga kita bisa atur mic-nya ya, mau dari depan atau dari belakang atau dua-duanya itu bisa. Jadi cukup profesional untuk kalau buat rekam video ya. Terus kemudian selain itu ada juga di sini terlihat single take, untuk sekali take banyak hasilnya. Ada night mode, ada food panorama, super slow mo ya, di super slow mo-nya. Terus kemudian ada juga untuk yang versi slow mo, ada hyperlapse, portrait video. Oh, portrait video juga ada. Jadi kita bisa rekam video dengan efek bokehnya ya. Dan di sini juga bokehnya bisa diatur sendiri efeknya ataupun tingkat bokehnya. Terus kemudian masih ada lagi ya, ada director view. Nah, ini juga fitur yang sangat menarik dari kamera Samsung Galaxy
S series ya, termasuk di S22 Plus ini, dimana kita bisa rekam tapi kita bisa pindah-pindah ya kameranya. Ini kita bisa pindah lensa tanpa memutus rekamannya. Jadi kita bisa kayak ambil video dari banyak sudut ya, ada yang ultra wide, ada yang wide, juga ada yang telephoto 3 kali optical. Jadi kita bisa bikin video yang lebih interaktif tanpa putus-putus ya, jadi langsung jadi. Dan ini cukup menarik ya. Nah, perubahan besar di komposisi kameranya yang tadi sempat gue singgung ada di sini guys. Jadi kalau sebelumnya kamera telefotonya itu punya resolusi sensor yang lebih besar daripada kamera utamanya. Tetapi di S22 ini ya, S22 Plus, itu kamera utamanya yang resolusi sensornya lebih besar dari telefotonya. Dan ini menurut gue perubahan yang sangat positif. Kenapa? Karena tentunya meskipun ya secara perhitungan ya, kalau misalkan resolusi sensor yang telefoto ini gede, itu lebih enak karena zoomnya, digital zoomnya pun dia akan lebih detail ya. Tetapi pada akhirnya kamera smartphone yang paling banyak dipakai itu adalah kamera utama. Dan dengan memberikan resolusi sensor yang paling gede di kamera utamanya, artinya kita bisa mendapatkan gambar yang paling maksimal ya setiap kali atau di banyak kesempatan menggunakan kamera smartphone, karena memang kamera utama tentunya yang paling sering dipakai. Dan di situ menurut gua perubahan yang sangat positif untuk perubahan komposisi dari kamera Samsung Galaxy S22 Plus ini. Nah, kalau untuk kamera depan ini ada satu kamera ya, dan dia letaknya ada di punch hole dari layar ini atau yang biasa Samsung sebut sebagai Infinity O. Jadi ada punch hole kecil di sini, dan ini merupakan kamera 10 megapiksel ya dengan aperture 2,2. Jadi hasilnya sih nanti bakal kita cobain di video reviewnya ya. Tetapi untuk fiturnya sendiri di sini kita bisa foto, ada menu wide dan juga ada ultra wide kalau ngerasa kurang luas ya. Dan kemudian di sini ada portrait juga, dan sama kayak di belakang, portraitnya ini juga bisa diatur tingkat bokehnya dan efek-efeknya banyak. Terus kemudian bisa juga wide dan ultra wide. Lalu ada video. Nah, di video ini ada fitur auto framing ya, untuk framing objek biar nggak keluar dari frame, otomatis dia bakal nyesuaiin. Dan untuk resolusinya, nah dia bisa sampai di Ultra HD 60 fps, jadi ini cukup tinggi juga ya, meskipun nggak kayak kamera belakang yang sampai di 8K 24 fps, tapi bisa di Ultra HD 60 fps. Terus kemudian ada juga opsi untuk apa nih, di sini, nah ini ya ada face beauty ya, ada face beauty, bisa kita atur tingkat beauty-nya meskipun video, jadi bisa aktif ya, ada filter juga dan macam-macam. Nah, terus untuk baterai, dia ini dilengkapi dengan kapasitas baterai 4500 mAh. Sedikit lebih turun memang dibandingkan dengan sebelumnya yang kapasitasnya 4800 mAh. Tetapi support fast chargingnya ini sekarang jauh lebih kencang ya, lebih cepat untuk chargingnya, karena sekarang dia support fast charge sampai di 45 watt. Yang sebelumnya cuman sampai di 25 watt. Jadi peningkatannya hampir 2 kali lipat. Terus kemudian dia tetap support power delivery 3 ya. Terus kemudian fast wireless charging juga 15 watt, dan ada fitur reverse wireless charging juga 4,5 watt. Jadi untuk chargingnya ini harusnya bakal lebih cepat, dengan catatan kepala charger kalian juga support 45 watt fast charging ya, baik itu kalian beli sendiri atau juga mungkin udah pernah punya. Selama support 45 watt, maka proses chargingnya bisa hampir 2 kali lebih cepat harusnya dibandingkan dengan versi sebelumnya. Dan seberapa awet ya bakal kita buktiin nanti di reviewnya setelah penggunaan beberapa lama. Dan itu dulu aja unboxing kita kali ini, semoga informatif ya buat kalian yang penasaran ya, terutama tentang Samsung Galaxy S22 Plus yang warna Phantom White. Tentunya yang versi S22 juga sama ya untuk warnanya ini. Dan untuk review lebih lengkapnya nantikan di video selanjutnya. Kalau ada pertanyaan tentang HP ini, boleh banget kalian tuliskan di kolom komentar ya. Beberapa pertanyaan mungkin yang menarik bakal gua jadiin, gue masukin di reviewnya nanti, jadi gue jawab juga di sana. Dan kalau ada pendapat juga tentang smartphone ini, boleh banget untuk kalian sampaikan. Gue Febian dari Kepo Internal pamit dulu guys, sampai ketemu lagi di video teknologi lainnya besok.